Om Swastiastu. Keberadaan makhluk gaib atau makhluk astral, baik yang jahat maupun baik, dikenal oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam tradisi Weda, dikenal dengan sebutan Sura dan Asura. Sura termasuk golongan makhluk suci yang dominan sifat baiknya, yaitu para dewa, seperti Aditya, Astawasu, para resi surga, Prajapati, Gandarwa, dan para pitra atau roh leluhur. Sedangkan Asura atau Paisaca termasuk golongan makhluk astral yang dominan sifatnya jahat, seperti Detya, raksasa, dan lain sebagainya. Dalam literatur kitab Purana diceritakan bahwa baik Asura maupun Sura sama-sama memuja Tuhan. Akan tetapi, ketika Asura mendapatkan anugerah atau karunia dari Tuhan, mereka cenderung menyalahgunakan karunia itu. Ia ingin menguasai alam surga atau alam para dewa, bahkan membangkang pada Tuhan. Bila kita cermati kisah-kisah dalam Purana, Asura maupun Sura sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama memuja Tuhan. Akan tetapi, mereka bermusuhan, bahkan permusuhan mereka abadi. Namun terkadang mereka bekerja sama, seperti pada kisah pemutaran Gunung Mandara untuk mendapatkan air keabadian. Menariknya, dalam kisah Purana, Asura dan Sura menjadikan manusia sebagai tempat reinkarnasi atau medan penjelmaan, sehingga permusuhan mereka itu juga terjadi di antara manusia, seperti kisah-kisah yang terdapat dalam Itihasa Ramayana dan Mahabharata. Kita sebagai masyarakat Indonesia sering mendengar istilah jin, setan, dan hantu sebagai makhluk astral yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Mendengar istilah jin merupakan makhluk halus atau makhluk astral yang berasal dari ajaran agama Islam. Katanya, jin merupakan turunan dari iblis dan kemudian mereka beranak pinak sebagaimananya layaknya manusia. Mereka memiliki jenis kelamin dan tinggal di berbagai tempat seperti batu, kuburan, tempat kotor, pohon, dan lain sebagainya. Bila kita cermati tentang iblis dan jin dari ajaran Islam, sepertinya yang dimaksud iblis dalam ajaran agama Hindu adalah golongan Asura, seperti Detya, raksasa, dan sebagainya. Sedangkan jin merupakan turunannya, mereka dominan jahat, akan tetapi ada pula yang baik. Dalam keyakinan masyarakat Hindu di Bali, terdapat berbagai istilah untuk menyebutkan bangsa jin ini, seperti Samar Agung, Wong Samar, dan sebagainya. Berdasarkan tradisi di Bali, golongan makhluk gaib yang memiliki kekuatan negatif disebut dengan Kale atau Butekale. Butekale merepresentasikan kekuatan alam semesta material dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan, dan identik dengan kekuatan negatif yang diyakini memiliki sifat mengganggu kehidupan manusia. Masyarakat Hindu di Bali yang menerapkan ajaran Trihita Karana dengan menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Terkait dengan ajaran Trihita Karana, yaitu salah satunya hubungan manusia dengan alam sekitar atau palemahan, orang Bali tidak menganggap tempat angker sebagai tempat berhantu, yang hantunya perlu disingkirkan, namun sebagai energi yang perlu diharmoniskan dengan berbagai ritual agama. Konsep palemahan atau hubungan manusia dengan alam inilah yang sering membuat orang dari luar Bali salah tafsir tentang kebiasaan masyarakat Hindu di Bali. Umat Hindu di Bali
Memandang Bhutakala atau makhluk yang berasal dari alam kegelapan bukanlah sebagai unsur kejahatan mutlak, bukan sebagai musuh, atau sesuatu yang seharusnya tak ada di antara manusia dan Tuhan, melainkan bagian dari rangkaian penciptaan yang lahir dari Sang Pencipta itu sendiri. Untuk itulah, masyarakat Hindu di Bali dalam pelaksanaan upacara apapun, baik besar maupun kecil, selalu memberikan penghormatan kepada unsur negatif alam semesta ini yang disebut dengan istilah Bhutakala, dengan cara mempersembahkan sesajen seperti segahan atau pecaruan. Kemudian diadakan proses nyomye atau menetralisir pengaruh buruk dari Bhutakala itu agar tidak mengganggu kegiatan upacara. Dari cara pelaksanaan ritual ini, ajaran Hindu di Bali mengajarkan etika dalam setiap pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan terhadap seluruh ciptaan Beliau. Dan tentunya, semua yang dilakukan ini ada landasan filosofinya, yaitu dari ajaran kitab suci Weda. Dalam pelaksanaan upacara ini, bukanlah sekedar ritual yang tak beralasan dan yang bersifat sia-sia, serta bukanlah suatu ketakutan dari umat Hindu terhadap keberadaan dan kekuatan Bhutakala itu, apalagi untuk menduakan Tuhan itu sendiri. Konsep yang diterapkan oleh umat Hindu di Bali dengan makhluk yang berasal dari kegelapan adalah dengan persahabatan. Dalam artian, persahabatan yang dimaksud bukanlah bersekutu dengan makhluk seperti itu, melainkan saling menghormati keberadaan masing-masing. Bali sangat terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata, sehingga tidak mengherankan setiap jengkal tanah di Pulau Bali terkesan sakral dan memiliki vibrasi yang berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia. Dan semua hal itu tidak terlepas dari masyarakat Hindu di Bali memandang semua yang ada dalam kehidupan, termasuk manusia dan alam semesta, adalah perwujudan dari sakti atau energi dari Sang Hyang Widi. Selain itu, Bali juga terkenal sebagai tanah tantra yang bukan hanya sebuah proses pemujaan ke atas, namun juga ke samping dan ke bawah. Dalam artian, umat Hindu memuja Tuhan atau Sang Hyang Widi, para dewata, leluhur, dan memuliakan sesama manusia melalui manusia yadnya, serta menghormati keberadaan makhluk yang lebih rendah dengan ritual buta yadnya. Jadi, dapat disimpulkan, masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu, warisan para leluhurnya, yaitu dalam pelaksanaan pancayatnya dan konsep Trihitakarana.